Pemirsa Seleb On Cam, di akhir kebersamaan kita hari ini, inilah kabar terbaru dari pasangan Oki Setiana Dewi dan Rio sang kekasih. Siap menghadapi hari H pernikahan yang sudah di depan mata, yaitu pada tanggal 12 Januari 2014 ini, Oki Setiana Dewi sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan Rio, calon suaminya. Namun seperti apa busana pernikahan yang akan dikenakan kedua pengantin saat menikah nanti? Lalu benarkah Oki dan Rio siap merayakan pernikahannya? Kehancuran, santer disebut-sebut hadirnya orang ketiga yang membuat Yusuf akhirnya menjatuhkan talak kepada Cut Tari dan mendaftarkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Masih segar dalam ingatan publik pasca heboh video perselingkuhannya dengan Ariel, Cut Tari pun santer dikabarkan dekat dengan aktor sekaligus teman satu manajemennya, Richard Kevin. Kabar kedekatan khusus ini mencuat, terutama saat Richard Kevin terlibat dalam kecelakaan mobil yang membuatnya harus dirawat dan menjalani pemeriksaan yang selalu ditemani oleh Cut Tari. Lantas benarkah jika hal tersebut yang membuat Yusuf akhirnya resmi menyudahi rumah tangganya dengan Tari? Itu sudah biasa, dipanjang-panjangin gitu dulu saya presenter infotainment semuanya diomongnya begitu sampai aduh. Hal apanya itu jangan dong, itu kan, Mas Bapak bukan masalah, itu antara saya dengan Mas Yusuf gitu. Hubungan Kevin dan Tari. Hubungan Kevin dan Tari sebatas hubungan pertemanan sampai saat ini. Kalau pihak ketiga, so far sampai saat ini saya nggak tahu, gitu nggak tahu dan saya nggak mau ke arah sana lah ya, gitu. Yang di sini kan yang topiknya adalah kita berdua, gitu, keluarga saya. Meninggalkan kabar tentang rumah tangga Cut Tari yang sudah di ujung tanduk perceraian, kisah lain datang dari pedangdut Ayu Ting Ting. Santer dikabarkan pecah air ketuban, benarkah Ayu Ting Ting sesungguhnya telah menjalani proses persalinan di sebuah rumah sakit di Depok, Jawa Barat? Jika benar Ayu sudah melahirkan, ada apa dengan sikap tertutup Abdul Rojak dan keluarga Ayu Ting Ting yang seolah masih enggan membagi kabar bahagia tersebut? Enggak, lihat aja, ada enggak? Tanya dokter ada Ayunya enggak? Tapi Ayu di sini kan, dulu kan? Enggak. Terus sakit apa emang? Ayu lagi istirahat. Kanker ke lambung. Gak masuk Ayu Ting Ting, bener? Dong, ya Allah kasihan. Tapi alhamdulillah kok sampai saat ini anak saya sehat selalu. Doain yang baik-baik aja ya. Jangan sampai ada dia nanti kalau dia sampai dengar begitu kan ngeri nanti stres gimana ya. Mohon sekali jangan diganggu dulu Ayunya biar dia ya benar-benar lagi memang fokus lagi menikmati hari libur dia. Dikabarkan sudah menjalani persalinan dan melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan. Rupanya membuat suami Ayu Ting Ting, Henry Baskoro Hendarso alias Enji, juga nampak di rumah sakit yang disebut-sebut sebagai tempat persalinan Ayu. Lantas benarkah jika kedatangan Enji ke rumah sakit karena ia diselimuti perasaan was-was akan kondisi kesehatan Ayu dan buah hatinya? Tapi mengapa ayah Ayu Ting Ting, Abdul Rojak, marah terkait kedatangan Enji ke rumah sakit? Maaf ya, enggak, cuman lihat doang. Enggak ada. Enggak, cuman konsultasi doang. Ya, maaf ya. Oke. Titik kelahiran ini Mas Enggi, kabarnya Ayu. Enggak, cuman ini doang kok. Ada konsultasi dikit. Maaf ya. Nggak penting, nggak perlu lah nyari-nyari, ngapain sih nyari-nyari anak ayah.
cari aja perempuan-perempuan yang dia pernah inihin. Ngapain nyari-nyari anak ayah gitu aja. Ayah mah yang penting anak ayah sehat. Gak usah dicari-cari. Ada ayah sama ibunya kok. Man dia siapa? Kan gitu. Ayahnya sendiri, ayah aja yang ngajanin. Emang ayah udah siap. Kakeknya kok yang siap ngajanin semua pendamping. Buat apa lagi sih? Ayah mohon jangan ganggu Ayu, jangan ganggu anak ayah. Anak ayah lagi fokus buat janinnya. Biar dia sehat, selamat. Gak usah ganggu-ganggu anak ayah lagi. Pemirsa Seleb On Cam, di akhir kebersamaan kita hari ini, inilah kabar terbaru dari pasangan Oki Setiana Dewi dan Rio sang kekasih. Siap menghadapi hari H pernikahan yang sudah di depan mata, yaitu pada tanggal 12 Januari 2014 ini, Oki Setiana Dewi sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan Rio, calon suaminya. Namun seperti apa busana pernikahan yang akan dikenakan kedua pengantin saat menikah nanti? Lalu benarkah Oki dan Rio siap merayakan pernikahannya di dua tempat sekaligus? Dan benarkah pesta pernikahan di dua tempat itu akan menghabiskan biaya besar-besaran hingga miliaran rupiah? Ini insya Allah akan fitting baju CPP calon pengantin pria. Bang Rio pakai baju Pamin Brutus karena suka banget, beliau ini sangat suka sekali bajunya Pamin. Jadi kita pesan 2 baju ya Pak. Dari akad nikah sama resepsi. Akad nikah sama resepsi, akad pakai baju warna putih dan resepsi pakai baju warna gold. Ya, jadi seperti yang teman-teman tahu, kalau untuk baju resepsi itu kan insya Allah bajunya warna merah, gold. Memang adat Minang, karena beliau ini kan dari Bukit Tinggi kan. Sehingga itu disesuaikan sama Pak Amin tadi, bahwa Pak Amin akan sudah buat baju yang warna gold, tapi ada sentuhan merah supaya nyambung sama aku. Keputusan artis berjilbab itu untuk menikah memang terbilang cepat. Diperkenalkan oleh sahabat dan lewat jalan ta'aruf, Oki dilamar Rio pada November 2013 dan siap menikah pada tanggal 12 Januari 2014 mendatang. Namun apa yang membuat Rio benar-benar jatuh hati pada aktris yang sudah menyandang gelar S2 itu? Ya, semua mungkin udah tahu teman-teman bahwa Oki adalah wanita yang soleh. Jadi saya tidak pikir 2 kali untuk menikahi beliau. Masa saya langsung aja, mungkin kenal saya dari sahabat saya Dude Elino. Saya awal lihat dari DVD beliau, Dude yang diperankan nama Oki juga. Lalu saya suka dengan sosok seorang Oki Setiana Dewi. Lalu Mbak Dude saya minta kenalin. Di saat Oki Setiana Dewi sibuk mempersiapkan pernikahan pada tanggal 12 Januari mendatang, Pipi Dian Irawati, istri almarhum UJ, juga tengah sibuk mempersiapkan diri untuk umroh pada tanggal 12 Januari 2014 mendatang. Benarkah Pipi akan memboyong keempat anaknya sekaligus untuk umroh ke Tanah Suci Mekah? Lalu seperti apa persiapan Pipi menjelang perjalanannya ke Tanah Suci? Bulan Februari kan terakhir saya umroh sama almarhum. Anak yang nomor 3, dan di situ kan almarhum doanya di depan Ka'bah itu sama saya, mudah-mudahan tahun depan bisa bawa anak-anak semua gitu kan. Empat-empatnya dibawa karena kan semua anak udah pernah dibawa, cuma satu-satu. Nah kepengennya kemarin doanya mudah-mudahan tahun depan bisa bawa anak-anak semua, tapi ternyata skenario Allah lebih indah gitu. Jadi ya sudah, Allah masih berikan kesempatan, berangkat umrohnya besok saya sama anak-anak. Ya kalau persiapannya udah pasti lebih kepada mental, lebih kepada hati ya, bukan persiapan apapun tapi lebih kepada tubuh kita, mudah-mudahan Allah sehatkan gitu ya, karena di sana kan cuacanya pun juga sedang dingin ya. Jadi lebih kepada ini sih, mempersiapkan supaya kita ini berangkat bawa dosa banyak kok. Kita bukan bawa pergi ke sana bukan bawa apa-apa, tapi membawa dosa. Jadi lebih menyiapkan lebih menyiapkan niat kita yang ikhlas lillahi ta'ala, bukan yang lain. Untuk pertama kalinya akan menjalani umroh tanpa almarhum UJ, Pipi membawa doa khusus selama 10 hari perjalanannya di Tanah Suci nanti. Apa yang menjadi doa utama Pipi selama di Tanah Suci nanti? Benarkah Pipi ingin memantapkan hati untuk menjadi seorang ustazah dan pendakwah?
Aduh, doanya cuma minta selamat dunia akhirat aja udah. Bisa kuat terus ngebimbing anak-anak saya, jadiin mereka anak-anak yang bermanfaat. Itu aja, nggak minta apa-apa, kita nggak minta juga Allah ngasih. Jangan sampai salah niat, kita pergi jauh-jauh, pergi ke tanah suci ya. Temui Sang Maha Suci. Kita kepengen menemui Sang Maha Suci, maka sucikan dia. Puji terus namanya ya. Kita puji-pujian kepada Allah, disucikan namanya, udah itu. Nggak minta pun juga Allah tahu kok apa yang ada terbersit di hati dan pikiran kita gitu. Jadi udah puji-puji Allah aja di sana. Enggak lah, saya bukan saja, bukan penceramah. Jadi ya alhamdulillah masih dikasih kesempatan, diundang untuk berbagi pengalaman. Kalau berbagi ilmu mah orang saya bodoh ilmu ya, saya fakir ilmu nggak punya apa-apa, tapi lebih kepada mengajak semua wanita-wanita di Indonesia supaya menjalani kehidupan ini karena Allah. Kalau kita mintanya sama Allah, insya Allah Allah akan kuatkan kita, Allah akan jaga kita sebaik-baiknya. Jadi lebih kepada itu aja sih. Kegagalan dan keberhasilan adalah misteri yang selalu menyertai kehidupan manusia. Namun, sikap yang paling bijak dari manusia tentunya adalah bersyukur atas rahmat kehidupan dan terus menjalani kehidupan itu sendiri. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, dan jangan lupa saksikan terus Seleb on Cam setiap Senin sampai Jumat yang akan menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Mulai pukul 2 siang hanya di Global TV yang semakin seru tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa.